الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Sebaiknya kau menghindar dariku. Kalau terlambat, kau akan menyesal. Tapi tidak ada gunanya menyesal, sebab kau tidak akan pernah hidup lagi. Mati di jalan kebenaran tak pernah kutakut. Jangankan kau sendiri, selusin orang seperti dirimu, aku tak pernah mundur. Demi Allah. Karena itulah aku bisa menuju ke surga dengan tenang. Hayo, antarlah aku ke surga dengan kekuatan. Demi Allah, aku tak akan pernah mundur kecuali kau mundur dari niat. Nyalimu cukup bagus, tapi itu satu kebodohan. Karena menghadapiku kau akan binasa. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Kanda, kenapa ini terjadi, Kanda? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Bibi, tak baik kepergiannya diantar dengan air mata dan kedukaan yang berlebihan. Tapi... Aku mengerti perasaan Bibi. Aku memahami kepedihan yang ada dalam jiwa Bibi. Kita semua tak memungkiri kenyataan ini. Aku bisa bayangkan kehilangan dan kekosongan itu. Tapi kematian Paman Abdullah janganlah diantar dengan tangisan yang berlebihan. Allah telah mengutus malaikat untuk menjemput Paman. Allah sayang pada Paman Abad. Maka itu Allah memanggilnya kembali. Kematian adalah sesuatu milik Allah. Setiap yang hidup akan mati. Antarlah kepergian Paman, suami Bibi dengan doa dan keikhlasan. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Abad bin Bishir. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Dalam seri yang keempat ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Abad bin Bishir, Siska sebagai Hisbah binti Ubay, Chandra sebagai Abdullah bin Abudillah, Nugraha sebagai Haidar bin Al-Hakim, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Tanpa banyak komentar lagi, Hisbah binti Ubay berdiri dari duduknya, lalu berteriak ke arah budak yang sedang bekerja di ruang tengah. Budak perempuan yang juga memiliki wajah cantik itu mendekatinya. Hisbah menitipkan beberapa pesan pada budak itu, lantas berlari mengejar Abad yang sudah berada di teras rumahnya. Abad, tunggu aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tenang saja. Sudah? Iya, ayo. Keduanya melangkah meninggalkan rumah. Namun begitu tiba di halaman rumah, mereka bertemu dengan Abdullah bin Abudillah. Laki-laki itu tampak tergesa-gesa. Abdullah, ada apa? Mau kemana? Tidak ada apa-apa. Aku mau kemari. Syukurlah. Kau selamat, Hisbah. Apa pedulimu padaku? Hisbah, ada apa denganmu? Dia datang kemari karena mencemaskan dirimu. Kenapa sinis begitu? Abad, dengar. Tadi malam dia juga terlibat. Dia juga telah merendahkan aku. Dia yang memancing Salaman untuk berbuat lebih jauh. Dia memancing Salaman dengan ingin mengajak aku dan Zainah untuk berkencan dengannya. Hisbah, aku hanya bergurau. Bergurau? Apakah kau anggap kata-kata itu sebagai guruan? Dan kau tahu, karena guruan itu, aku tidur di kandang onta. Karena guruan itu pula telah membakar Salaman lebih lancang lagi padaku. Abad, ayo kita pergi. Tunggu sebentar, Hisbah. Tunggu. Hisbah, maafkan aku. Aku memang salah. Aku terlalu banyak minum tadi malam. Tapi demi Lata dan Uzza, aku tidak bermaksud apa-apa. Sudahlah, Hisbah. Sudah. Lihatlah. Dia datang kemari karena mencemaskan dirimu. Dia mengkhawatirkan dirimu. Kalau tidak, mana mungkin dia datang kemari untuk melihat bagaimana keadaanmu. Untuk apa? Kalau tadi malam aku mendapat kecelakaan, apa yang bisa dilakukannya? Apakah hanya dengan menyesal, lantas semuanya bisa berakhir? Dengan minta maaf semuanya habis? Tidak, aku merasakan semuanya. Aku merasakan bagaimana sakitnya tidur di kandang onta dengan ditemani kotoran dan binatang kecil yang menjijikkan. Lantas bernafas dengan bau-bauan yang menyesakan. Bisakah kau mengerti betapa aku sangat menderita? Iya, aku menyesal. Tak apa-apa kalau kau tidak mau memaafkan aku dan tak mau menerima penyesalanku. Yang penting, kau sekarang sudah selamat. Dan aku merasa bahagia sekali. Hatiku tidak lagi tertekan oleh kecemasan. Abad, bawalah dia pergi. Biar aku pulang saja. Abdullah, sebaiknya kau ikut dengan kami. Kami mau ke rumah Zainah. Kami ingin melihat keadaannya. Pergilah kalian. Aku titip salam saja padanya. Kalau kau bertemu dengannya. Sudahlah, Abad. Ayo kita pergi. Hisbah. Kalau kau tidak mau pergi, sebaiknya aku pulang saja dan tidur. Tunggu dulu. Sudahlah, Abad. Pergilah. Aku permisi. Hisbah, kau keterlaluan. Cukup. Jangan lanjutkan. Kalau kau mau belanya, kau boleh menyusulnya dan aku akan pulang. Tapi kalau kau mengerti akan sakitnya perasaanku, kau harus kemari dan kita pergi ke rumah Zainah sekarang.
Baiklah kalau begitu. Mari kita pergi ke rumah Zainah. Tapi kuharap kau bisa memaafkan Abdullah. Aku melihat kesungguhan tentang penyesalannya membias di matanya. Dia mungkin mabuk. Abad, dia sudah sering minum dan tidak pernah berbuat atau berkata seperti itu. Namun tadi malam, dialah yang memulai dan memancing apa-apa yang diucapkan oleh Salaman. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Abad. Tapi kau lihat sendiri kan, tadi dia datang kemari karena cemas akan keselamatanmu. Sudahlah, kau mau pergi apa tidak? Aku tidak suka mendengarkannya. Biarlah, nanti aku pikirkan dulu. Apakah aku memaafkannya atau tidak? Ayo pergi. Ya, ayolah. Sementara itu, Abdullah yang pergi meninggalkan Abbad bin Bishr pergi ke rumah Haidar bin Al-Hakim. Namun dia tidak langsung masuk ke rumah Haidar. Dia hanya duduk di tangga depan rumah itu. Matanya menatap ke arah padang pasir yang membara karena sinar matahari yang bersinar terik. Aku sadar dengan apa yang dikatakan oleh Isbah itu tadi. Ya, aku memang salah. Tadi malam akulah yang memulai menanggapi apa yang dikatakan oleh Salaman. Lalu akhirnya, semuanya jadi berkembang. Kasihan Isbah. Dia sampai tidur di kandang onta. Ya, aku memang salah. Dan bagaimana lagi nasib yang lainnya? Zainah dan teman-temannya. Mereka perempuan yang berjalan tengah malam dalam keadaan mabuk. Abdullah, kenapa kau di sini? Kau... Ada apa denganmu? Kenapa duduk di tangga begini? Maafkan aku, sahabatku. Aku tak ingin mengganggumu. Jadi aku duduk di sini saja. Kau ini menganggap diriku sebagai musuh saja. Seharusnya tidak kau lakukan hal ini, sahabatku. Atau kau sendiri ingin memusuhiku? Ya, seharusnya aku memang wajar kalau dimusuhi. Aku tak ada gunanya. Jangan berkata begitu, sahabat. Sekarang ayo masuklah. Kita bicara di dalam. Di sini panas sekali. Ayo, Abdullah. Maafkan aku, Haidar. Mungkin aku mengganggu tidurmu. Oh, tidak, Abdullah. Kau tidak menggangguku. Aku justru sudah sejak awal bangun. Karena dari pulang tadi malam, aku langsung tidur. Dan bangun pagi-pagi sekali. Jadi kau tidak usah cemas. Atau kau sendiri yang belum tidur. Karena aku yakin kau tadi malam pasti tidak tidur. Tidak, sahabatku. Aku tadi malam ketika kau pulang, langsung merebahkan diri. Aku tak menghiraukan mereka. Aku tak meladeni Salaman. Dan di saat aku pulang juga, aku tidak membangunkannya. Dia masih tertidur di atas muntahnya sendiri. Lalu, kenapa kau merenung? Aku lama memperhatikanmu. Aku mendengar kau begitu gelisah. Karena desahanmu seperti ada yang mengganjal hatimu. Ada apa, sahabatku? Ada apa? Sahabatku, aku baru saja dari rumah Hisbah binti Ubay. Oh ya? Apa kau bertemu dengannya? Bagaimana? Bagaimana keadaan? Iya, aku bertemu dengannya. Dia hendak pergi bersama dengan Abad. Dia bersama Abad? Lalu kenapa? Hisbah marah padaku. Dia membenciku dan tak mau menerimaku lagi. Dia tidak mau menerimamu? Apa maksudmu? Apakah karena ada Abad? Tidak. Bukan karena ada Abad di sisinya. Namun karena peristiwa tadi malam. Katanya akulah yang menyulut kejadian itu. Aku yang memancing Salaman sampai akhirnya bertindak demikian.
Dia tak menerima semua ucapanku. Dia tetap mengancam aku sebagai pemicu kejadian itu, yang mengakibatkan dia tidur di kandang onta. Dia tak mau memaafkan aku. Waktu aku datang, wajahnya begitu sinis. Sudahlah. Kau ini laki-laki, kawan. Kenapa kau menjadi lemah seperti seorang perempuan? Kalau dia tidak memaafkanmu, ya sudah. Toh kau tidak salah, dan kau pun telah datang padanya. Kau benar, Haidar. Aku laki-laki. Tapi perasaanku begitu tertekan. Aku merasa bersalah karena semuanya itu memang bermula dari perbuatanku. Sudahlah, sahabatku. Jangan terlalu tenggelam. Kalau aku katakan kau tidak bersalah. Selama ini kau juga sering memancing dengan kata-kata itu. Tapi semuanya tidak berlanjut. Ini semua salah Salaman. Laki-laki itulah yang bajingan. Pemabuk itu tidak ada harganya. Dia yang menyebabkan kita seperti ini. Sudahlah, ayo masuk. Kita bicara di dalam. Kita bisa bicara yang lainnya. Jangan ingat lagi masalah hisbah. Perempuan itu pun tidak ada artinya. Banyak perempuan lain yang bisa diperhatikan. Kau memang sahabatku yang baik, Haidar. Semoga aku bisa menghilangkan kegelisahanku. Ya. Kau benar. Memang yang salah dalam hal ini adalah Salaman. Dia yang keparat. Iya. Ya baiklah. Kita bicarakan hal lain saja. Baik. Di tempat lain, Abbad bin Bishr dan Hisbah binti Ubay sedang kebingungan. Karena di rumah Zainah, dia tidak menemukan siapa-siapa kecuali budak Zainah. Abad, bagaimana ini? Zainah tidak ada di rumahnya. Budak itu mengatakan dia tidak kembali sejak kemarin. Apa yang terjadi padanya ya? Tenanglah, tenang. Jangan keburu cemas. Tadi malam kau tentu ingat siapa saja yang ada di sana, di rumah besar itu. Iya. Aku ingat. Lalu, apa maksudmu? Kita susuri satu-satu rumah mereka. Aku yakin pasti salah satu di antara mereka ada yang kembali. Dan kita pasti dapat kabar apa yang telah terjadi terhadap mereka semuanya. Jadi, kita datangi rumah mereka satu-satu? Ya, itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengetahui keadaan mereka semuanya. Tapi kita tidak memiliki kuda atau onta yang bisa membawa kita lebih cepat menghubungi mereka. Kalau jalan kaki, kita bisa 2 hari 2 malam baru tiba. Atau menghabiskan waktu untuk mencari rumah mereka semua. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak, maka kita tidak tahu nasib mereka. Ya, memang tidak ada urusannya dengan kita. Kita bisa saja tidak memperdulikan mereka. Tapi mereka adalah sahabat kita. Kalau kita tidak memperdulikan mereka, lalu siapa lagi? Ini gara-gara si keparat Salaman. Kalau tidak karena dia, pasti kita tidak akan repot seperti ini. Sudahlah, jangan menyalahkan orang lain lagi. Ayo, kita mulai saja perjalanan ini. Lihatlah di sana itu. Ada apa? Lihat permukaan pasir itu. Cahaya yang memantul dari permukaan pasir itu seperti air yang memancar dari dasar bumi. Aku bisa merasakan bahwa hari ini udara panas sekali. Apakah kita akan mampu melakukan perjalanan ini? Sedangkan yang membuat masalah ini tetap tenang-tenang saja di rumahnya. Mungkin saat ini dia mabuk lagi. Sudahlah, sudah. Lupakan masalah Salaman. Sekarang kita harus pergi dari sini. Tidak mungkin kita tetap di sini saja. Sementara
hati kita gelisah. Ayolah. Iya. Hisbah! Hisbah, tunggu! Itu Kasim. Untung dia datang. Kita bisa punya teman. Pasti dia mencariku. Kemana saja kau, ha? Apa yang kau lakukan di sini? Dan tidur di mana kau tadi malam? Kasim, ada apa ini? Kenapa kau datang langsung main bentak begini? Kerasukan apa? Kurang ajar. Apa yang kau katakan padaku, ha? Dengar, tadi malam kau tidak ada di rumah besar itu bersama yang lainnya. Kemana kau tidur? Jawab! Apa yang kau lakukan? Kasim, dengar. Tadi malam aku memang tidak tidur di rumah besar itu bersama yang lainnya. Karena apa? Kau tahu? Karena teman akrabmu itu mengancam akan memperkosa aku. Bohong! Kau jangan menuduh sahabatku demikian. Dia tidak serendah itu. Dia orang baik. Kau jangan macam-macam. Sekarang ayo ikut aku kembali. Ayo. Kasim bin Al-Khwalid dengan kasar menarik tangan Hisbah binti Ubay. Namun dengan kasar pula perempuan itu menarik tangannya, lalu mundur beberapa langkah ke belakang Abbad bin Bishr. Hal itu membuat Kasim bin Al-Khwalid menjadi panas. Ayo ikut pulang denganku. Kalau tidak aku akan menghajarmu di sini. Karena kau telah dengan lancang memfitnah sahabatku. Apa yang akan terjadi? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Getar-Getar Manusia Pilihan, dalam kisah Abbad bin Bishr pada seri berikutnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.